Support resisten. Ya, support ini tadi seperti saya singgung, support ini yang menjadi benturan yang di bawah, yang resisten adalah benturan yang atas. Support dan resisten ini sangat dinamis, tidak harus fix karena ini mengikuti dinamika market yang bergerak, kemudian mana yang nanti terbentuk di sana. Kemudian bagaimana kita memilih time frame juga sangat mempengaruhi. Di D1, di H1, di H4, M1 dan M15 sangat berbeda. Kemudian yang mana yang kita gunakan? Tentu yang terdekat. Nanti untuk kehati-hatian, untuk antisipasi, ya, untuk antisipasi. Apakah nanti berlaku di H1 saja? Tidak. Semua price action, semua chart pattern, semua support dan resisten berlaku di semua time frame. Semuanya berlaku. Ya, tergantung kita nyaman di mana. Saya kasih contoh begini. Saya tidak gunakan H1, saya akan gunakan M15. Oke. Saya akan gunakan M15. Apakah chart pattern juga berlaku? Berlaku sama. Contoh. Nah, ini saya bersihkan dulu. Ya, chart pattern apakah berlaku? Sama, berlaku juga. Di sini ada penolakan-penolakan. Ada banyak penolakan. Di sini ada banyak penolakan. Di sini ada banyak penolakan. Semakin banyak penolakan, semakin akan kuat dia akan berbalik. Maka ketika sudah muncul candle merah, kita boleh ikut di sana dengan catatan minimal 2 syarat. Ya, setidaknya kalau bisa 3, kalau 2 tidak masalah. Yang penting sejarah terbentuk sebelumnya tahu. Perhatikan, ini sudah mulai ada rejeksi di sana, ada rejeksi, penolakan di sana. Ya, kemudian semakin turun, semakin dimunculkan sinyal merah, ada candle body merah. Kemudian body merah di sini kita bisa entry sebenarnya di sini. Nah, di sini kita bisa entry sell dengan data analisa sudah banyak penolakan di ujung resisten di sana namanya. Kemudian sudah ada penolakan sell kuat, di situ dimunculkan lagi dengan candle warna merah. Kemudian naik pun tidak menyelesaikan karena hanya terbatas pada di bawahnya resisten. Untuk kehati-hatian tentu di candle ketiga, tetapi candle kedua pun sekali lagi silakan dicoba. Kalau candle kedua kita tidak akan ketinggalan momen. Tapi kalau candle ketiga kita harus cepat-cepat karena momennya segera berakhir di sana. Sama persis. Ya, chart pattern di sana ada banyak sekali, ada konsolidasi, ada double top, double bottom, sama, persis sama. Rejeksi juga sama. Yang membedakan tentu time frame karena lebih rendah, taking profitnya juga harus lebih rendah. Tadi saya sampaikan apa? Ketika di area konsolidasi, ya, kemudian terbentuk, ya, tadi saya sampaikan begini. Jadi kalau ada tren naik, kemudian ada konsolidasi di sana, tadi kan ada breakout kuat, kemudian konsolidasi, maka nanti pasti akan breakout kuat di sana. Ya, apakah candle ini, candle selanjutnya saya tidak tahu. Yang penting saya menyampaikan peluangnya di sana. Untuk menentukan peluang intinya, tentu masing-masing punya cara sendiri. Bisa dengan candle tebal, bisa dengan koreksi, ya, bisa juga dengan breakout. Ya, nanti dipilih. Karena tugas kita nanti menentukan titik entry. Kalau kita tidak tahu, ketemu, tidak pernah mencoba titik entry itu, ya tentu selamanya kita akan ketergantungan dengan orang lain. Sehingga ketika orang lain tidak memberikan sinyal atau petunjuk, maka yang terjadi adalah gambling atau istilahnya ngawur, entry-nya ngawur. Pokoknya saya harus entry nih, mumpung ada hijau, buy. Begitu masuk buy, turun lagi, meredek lagi, masuk lagi. Ya, saya tidak berharap seperti itu. Harus punya dasar, harus punya pegangan. Minimal data yang kita pegang apa untuk entry di sana. Ya, begitu. Ini tadi adalah support resisten. Nah, cara menentukan support resisten juga bagaimana? Kita lihat yang terdekat. Kita lihat terdekatnya. Yang terdekat misalkan tadi ya, kondisi seperti ini dulu. Oke, kita lihat, kita zoom dulu.
di sebelah kiri terlalu jauh, maka kita gunakan support resisten yang terdekat. Ya, kita gunakan mungkin ini dulu sebagai area resisten, kemudian support berada di sana. Oke, begini saja dulu, tidak usah terlalu muluk-muluk. Kemudian nanti kalau di breakout bagaimana? Kita kalau di breakout artinya ada peluang di sana, ada peluang untuk lanjut di sana. Kita manfaatkan dulu. Kalau di H1 terlalu lama, teman-teman bisa membuka di M15 atau M30. Ya, kalau kita buka di M15 kan kelihatan, oh ini sudah mulai naik, kelihatan, oh mulai naik. Mulai turun pun kelihatan, oh mulai turun, mulai turun. Bagaimana menentukan support dan resisten? Sama, kita lihat. Nah, di sini ada pas yang kita buat tadi, resisten di sana, kemudian support boleh terdekat dulu. Nah, ini adalah support. Atau kita taruh semuanya yang kena, ini kena, banyak yang kena. Ini adalah area support. Silakan nanti dicoba, dibandingkan kalau kita mudah dengan M15 silahkan gunakan M15. Ketika kita mudah dengan M30, kita gunakan M30. Tetapi jangan lupa untuk selalu melihat time frame yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk haluan kita, biar tidak tersesat dengan candle yang kecil begini. Ini kan candle-candle kecil ini di candle besar belum tentu. Ya, candle besar misalkan ini masih turun, bisa saja. Tapi kalau candle besarnya naik, makin candle besar juga naik, kemudian di M30 naik, M15 naik, ini berpeluang lanjut naik. Itu aja. Sama modelnya, caranya sama. Perhatikan nanti kalau breakout juga akan lanjut ke atas. Kalau breakout ke bawah akan lanjut ke bawah. Lanjut bukan berarti langsung terus-terusan, bukan. Saat breakout kita bisa mengambil peluang di sana untuk taking profit, entry profit selesai. Karena tidak breakout ya kita tunggu. Kalau tidak breakout jangan coba-coba untuk entry ya, kecuali ada dasar yang kuat. Ada dasar yang kuat silahkan. Apalagi ketika turun dekat-dekat dengan area support, hati-hati. Sama halnya dengan dekat dengan area resisten. Tadi di pagi juga ada yang bertanya, maka saya sampaikan ketika di area support resisten lebih baik menunggu, memantul atau sekalian dia breakout baru kita entry di sana. Ya, di D1 misalkan sama kok. D1 tentu tidak bisa dipakai untuk trading jangka pendek, harus trading jangka panjang karena support resistennya jauh. Ya, seperti ini berarti support resistennya tentu jauh. Kita bisa gunakan terdekat dulu di sini dulu. Kemudian yang atas kita gunakan yang sini dulu. Ini adalah support resisten terdekat. Kenapa ngambil seperti ini? Karena yang logis. Yang logis dalam satu hari pergerakannya seberapa panjang. Kita lihat kalau pergerakan satu minggu yang terakhir paling panjang adalah yang ini, yang hijau yang bawah ini. Ini paling panjang sudah. 4.200. Sehingga misalnya hari ini bergerak breakout, ini masih mampu, tetapi hati-hati di sana. Ketika menyentuh harga resisten, apalagi sudah ringnya. Ring itu kemampuan batas harian rata-rata. Bagaimana kita bisa melihat? Ya kita perhatikan aja kalau di D1 kita pertimbangkan, kita lihat candle-candlenya seperti apa terbentuknya. Panjang pendeknya kita lihat. Yang kita ukur kalau mau cari ring tentu dari ujung ke ujung termasuk ekornya. Ya ini adalah ringnya 4.600. Kemudian ada 4.300, berarti yang ini 4.600. Bisa saja hari ini sekitaran 4.600, berarti kalau 4.600 masih bisa panjang lagi. Sehingga berpeluang masih akan lanjut di sana. Kalau kita melihat di daily ini adalah time frame yang lebih tinggi, kita melihat pergerakan dari price action. Price action yang terbentuk bagaimana? Perhatikan dari mulai merah ini sudah ada penolakan-penolakan, ada hijau sudah mulai muncul. Artinya apa? Ada dua penolakan sudah dimunculkan oleh warna hijau, maka selanjutnya berpeluang naik. Ini naik. Kemudian naik lagi. Kita lihat di candle yang kemarin warnanya hijau tebal dan di atas tidak ada penolakan yang berarti.
artinya tetap berpeluang lanjut naik. Ini cara membaca secara global, secara umumnya, karena ini kita membaca time frame yang lebih tinggi. Kalau kita melihat sesuatu lebih tinggi akan jauh lebih bisa monitoring daripada kita melihat di bawah. Itu fungsinya. Artinya di kepala kita melihat, oh trennya mau bergerak naik. Dari mana? Dari histori yang terjadi sebelumnya. Baru kita jabarkan di M15 untuk nanti entry-nya di sana. Ya, untuk entry, posisi entry itu di time frame lebih kecil boleh, atau untuk melihat pergerakannya di time frame yang lebih rendah boleh. Tapi sekali lagi jangan terus-menerusan di sana. Sekali lagi harus nanti sekali-sekali melihat di time frame yang lebih besar. Ya, ini adalah support and resistance. Oke, saya batasi dulu di support dan resisten dulu. Ya, mungkin teman-teman juga bisa mempelajari dulu, mempraktekkan dulu. Hanya dengan price action, hanya dengan chart pattern, hanya dengan support resisten sudah bisa profit di sana. Oke, kita coba karena sudah masuk di technical, di price action, kemudian tadi kita paham trennya. Oke, trennya tadi belum kita singgung. Ya, tren itu kecenderungan ini kelihatan arahnya. Kalau sideways ya datar begini. Nah, kalau tren itu selalu ada tangganya. Ini tangganya, ini tangga di bawah, ini tangga di bawah, kemudian ujung tangga di atas, ujung tangga di bawah, kemudian ujung di atas. Sebenarnya dua posisi lembah, dua puncak sudah bisa dikatakan tren. Ya, kalau tren berarti berpeluang untuk lanjut naik. Ini kalau kita tarik garis, ini seperti ini. Ini namanya garis trend line. Sehingga kalau di garis trend line ini ditembus atau di breakout oleh seller, maka di situ berpeluang untuk lanjut turun di sana. Nih, ketika breakout ternyata betul-betul turun. Ini kan breakout. Breakout di sana akhirnya lanjut turun panjang. Belajar menggambar seperti ini, ada puncak, dan puncaknya atas makin ke atas, puncak bawah makin ke atas. Ini artinya tren naik. Ini kira-kira untuk hari ini ya, untuk materi malam hari ini sampai di sini dulu. Silakan nanti dipelajari dulu, kemudian dicoba dipraktekkan. Kalau membutuhkan materi terkait ini nanti silakan di chat saya. Mungkin ada teman-teman yang belum kebagian materi, silakan sampaikan, nanti akan saya bagi di sana. Berikutnya saya berikan kesempatan untuk bertanya. Jangan terlalu jauh dulu pertanyaannya. Kita masuk di materi saja dulu. Ada pertanyaan Ya Pak, dari, ya monggo. itu yang tentang time frame Pak. Saya kan itu nggak ngerti nih kalau misalnya kan saya biasa pakai M1 aja karena belum pernah belajar ya ini sendiri. Ya. Nah, itu gimana caranya ya lihat M5, M15, Dari mana? M30 itu kan Di ada, HP atau cuman di apa? gimana caranya lihat itu naik turunnya karena kan kadang kalau di yang makin tinggi itu nggak kelihatan ya pergerakan naik turunnya ya. Ya, Kalau dibuang semuanya, indikatornya buang semuanya. Kalau tidak dibuang tidak kelihatan. Kalau dibuang nanti kan bersih. Yang membuat indikator, yang membuat candle itu kecil karena banyak indikator di sana, termasuk RSI, termasuk volume di bawah itu yang menyebabkan gambarnya jadi kecil, sehingga kita tidak bisa tampak di sana. Kalau sudah bersih semuanya, kita perbesar dengan zoom in dan zoom out, pasti kelihatan ada ekornya, kemudian bodinya kelihatan, nanti di zoom in dan zoom out kelihatan kok. Yang membuat gambar tidak jelas itu indikatornya, itu buang semua, buang jauh-jauh dulu. Atau gunakan laptop ya, gunakan laptop atau komputer yang bersih begini tanpa ada embel-embel indikator. moving average gitu jangan Pak? Buang semuanya sudah. Ya, Oh, jangan ada moving average kayak gitu karena ya? kita tidak Buang. menggunakan indikator, kita murni dengan price action. Kalau nanti kita pakai moving average silahkan, tapi double nanti. Artinya kita berpikirnya dua kali. Kalau itu bisa membantu silahkan, tetapi karena kita belajar dengan ya price action polosan, bersihkan semuanya biar tidak mengganggu. Karena yang garis-garis begitu bisa membuat kepala kita jadi pening nanti. Hmm.
Nah, itu kan gini Pak, kalau dilihat di M1 ya misalnya, tadinya turun, terus naik lagi sedikit, turun lagi, turun, itunya kan kelihatan pergerakannya. Tapi begitu saya coba di H1, saya tuh nggak mengerti sama sekali, ini tuh ada naik Oke. naik atau turun, nah kapan kita entry-nya, kapan kita close-nya Iya, gitu. nanti Nah itu kapan gitu? fokus di M15 dulu ya. Fokus di Mmm. M15 saja, biar nanti enggak terlalu tinggi, enggak terlalu rendah. Nanti ikuti Nah, saja dulu sampai selesai, mhm. Bu. Nanti akan saya tunjukkan di mana kapan entry-nya, kapan close-nya, Oh, kemudian iya. nanti, cara mengatasi ketika market berbalik bagaimana. Nanti setelah Iya. selesai semuanya, Bu, nanti akan kita sampaikan satu-satu Oh, pelan-pelan. iya. Ini masih step-nya masih mempelajari, teknisnya dulu. Artinya, Oh. step awalnya kita pelajari dulu bagaimana membaca pergerakan dulu. Iya, soalnya pergerakannya kecil sekali ya, kalau tambah tinggi pergerakannya kecil sekali, saya nggak bisa baca Ya, gitu. Kalau makanya di M1 gunakan kan kelihatan saja. banget ada naik Kalau turun ya, M1 naiknya terlalu turunnya, dekat, justru Bu. saya takutnya kalau di yang lebih tinggi, saya nggak kelihatan begitu berbalik, saya udah telat gitu kan, udah telat ambil action gitu loh ceritanya gitu. Kalau di M1 Nanti di justru makin banyak, nanti akan makin bias di sana. Di kalau M1 yang itu terlalu makin kecil. rendah? Ya, kalau terlalu kecil itu bias, kelihatannya naik tapi bisa turun. Ini misalkan turun, Mmm. ini turun belum apa-apa. Bisa saja ini hanya sementara. Ya, bisa saja hanya sementara. Mmm, Kalau, mhm. saran saya di atas lebih tinggi sedikit lah, jangan terlalu kecil. Kalau M5 bolehlah, Mmm. M5 bolehlah, M5 Mmm. atau M15. Minimal Mhm. M5, jangan terlalu kecil. Nanti kalau terlalu kecil bias, kelihatannya naik tapi jadi turun gitu loh. Karena memang terlalu kecil ini. Mmm. Kemudian kita dikacaukan dengan pergerakan yang banyak. Artinya banyak sekali Iya. seolah-olah ini pergerakannya cepat gitu loh. Mhm Sementara mhm. ini bukan, hanya sementara, hanya koreksi saja. Oh, Gitu. padahal yang betulnya itu di yang makin tinggi justru kelihatan ya pergerakannya Makin walaupun tinggi kecil itu sedikit kan kalau yang di makin tinggi kan ya, makin kecil gitu. Jadi saya nggak bisa ngelihat pergerakannya gitu, justru di situ ya pergerakan aslinya ya? yang pergerakan yang sebenarnya yang paling akurat itu di time frame yang tinggi. Tetapi kalau di atas H1 tidak bisa kita harian, Mmm. harus trading jangka lama, jangka menengah ke atas. Artinya tidak, Mhm. kalau kita menggunakan time frame yang kecil-kecil begini, tidak boleh menginap, harus selesai, satu hari harus clear semuanya. Mmm. Ya, kalau mau menginap itu pakai D1, harusnya pakai D1. Maka kalau Mmm. kita gunakan yang pengen yang bisa cepat profit dan bisa cepat keluar, gunakan time frame yang lebih rendah, M5, M15 bolehlah. Dengan sesekali melihat time frame yang di atasnya, itu intinya di sana, Bu. Nanti pelan-pelan nanti akan kita tunjukkan dengan membaca candlestick-nya begini. Yang kita sampaikan tadi, coba dipertimbangkan dulu, dibaca dulu, nanti sambil jalan, nanti sambil kita sampaikan, ya. Di awal begitu memang terlalu susah, nanti lama-lama juga teman-teman juga bisa semua kok. Walaupun masih sedikit banyak masih ada kesulitan, tetapi minimal ada gambaran di sana. Gambaran itu sudah ada daripada blank sama sekali, artinya nggak ketemu begitu loh, Bu. Iya, Pak. Iya, Ya, oke deh Pak, sementara makasih diikuti Pak. dulu, nanti setelah semuanya kita sampaikan, nanti silakan bertanya. Tetapi ketika sudah kita sampaikan, dicoba Bu, ya misalkan di rumah tadi ada misalkan price action bagaimana, support resisten bagaimana, kemudian chart pattern kita lihat, memang masih pertama masih susah, itu karena kita belum pernah mengenal sebelumnya. Tetapi nanti lama-kelamaan akan menjadi terbiasa, yang penting ikuti terus saja. Kalau misalkan 1 minggu tidak ketemu, besok lagi ikut lagi, terus begitu dulu. Karena kita terus nanti lakukan pantauan terus, ya satu persatu teman-teman nanti yang tidak paham silakan ikut lagi sampai betul-betul ketemu titiknya. Titiknya itu dalam artian minimal rabaan itu ada. Ya, kalau sudah rabaan ada, kita bisa menentukan Bu titik entry-nya di mana, kita keluarnya di mana, lot kita harus berapa, nanti ketemu semuanya. Ya, pelan-pelan kita Iya, Pak. ikuti dulu Bu nggih. Ya, mudah-mudahan Iya, nanti makasih. bisa merubah mindsetnya, bisa merubah cara berpikirnya termasuk menentukan entry-nya begitu. Iya. Ya.